Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gilis Syifa Fauzia. Alhamdulillah saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Urindo. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit tentang apa sih itu perawatan paliatif pada geriatrik di rumah sakit. Sesuai dengan angka statistik, pada tahun 2020, populasi usia lanjut mencapai sekitar 1 miliar populasi. Sementara diprediksi pada tahun 2030, populasi usia lanjut itu sendiri akan meningkat menjadi 1,4 miliar orang. Wow, peningkatan yang cukup signifikan bukan? Oleh karenanya, sebagai seorang dokter, kita perlu persiapan untuk menghadapi tantangan tersebut. Sebagai seorang dokter, kita sering mendengar tentang perawatan kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif. Tetapi jarang sekali kita mendengar apa sih itu perawatan paliatif? Atau mungkin kita sering mendengarnya, tetapi kita belum sempat mengimplementasikannya pada pelayanan di rumah sakit. Berdasarkan definisi dari WHO, perawatan paliatif itu adalah semua tindakan aktif yang ditujukan untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan pasien dari segi fisik, psikososial, maupun spiritual. Berangkat dari definisi tersebut, tentunya perawatan paliatif memiliki peranan penting serta manfaat yang akan dirasakan oleh pasien. Yang pertama adalah untuk mengurangi atau bahkan meminimalisir rasa nyeri. Jadi, bila rasa nyeri itu diminimalisir, diharapkan kesejahteraan pasien itu akan meningkat. Yang kedua, manfaat dari perawatan paliatif adalah dengan meningkatkan independensi atau kemandirian pasien, sehingga pasien merasa tidak terlalu bergantung kepada orang lain, sehingga kesejahteraan hidupnya akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah meningkatkan status derajat kesehatan pasien secara fisik, psikososial, maupun spiritual. Pada perawatan paliatif ini, uniknya kita tidak memandang pasien sebagai seorang yang mengalami masalah pada kesehatannya saja, tetapi kita juga memandang pasien secara integrasi dan juga komprehensif, baik itu dari segi fisik, psikososial, maupun spiritual dan mentalnya, sehingga kesehatan mentalnya pun akan terjaga. Sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya, pasien-pasien dengan usia lanjut tentu beda penanganannya dengan pasien-pasien dewasa muda. Pasien-pasien usia lanjut memiliki berbagai macam keterbatasan secara fisik dan organ-organ dalamnya. Oleh karena itu, sebagai seorang dokter, kita perlu berhati-hati dalam menangani pasien usia lanjut. Ditambah lagi faktor mental ataupun perasaannya yang cukup sensitif, sehingga itu seringkali berdampak pada status kesehatannya juga. Oleh karenanya, perawatan paliatif pada kondisi ini sangat diperlukan, sama seperti pentingnya dengan perawatan kuratif, preventif, maupun rehabilitatif. Dalam hal pemberian obat contohnya, pada pasien-pasien usia lanjut, pemberian obat itu harus hati-hati. Kenapa? Karena pada pasien usia lanjut, cenderung efek samping obat akan lebih meningkat, dikarenakan keterbatasan fisik dan organ-organ bagian dalam mendetoksifikasi obat tersebut itu sendiri. Ditambah lagi faktor perasaan atau psikis yang cenderung sensitif pada pasien-pasien usia lanjut. Dalam hal ini, perawatan paliatif tentu sama pentingnya dengan perawatan-perawatan lainnya, seperti perawatan kuratif maupun rehabilitatif. Jadi, jangan lupakan perawatan paliatif ya. Pelaksanaan perawatan paliatif sama seperti pelaksanaan pelayanan lainnya di rumah sakit. Dia juga memiliki unit dan tim tersendiri untuk melaksanakannya. Diketahui minimal ada 11 unit yang terkait dalam melaksanakan pelayanan paliatif di rumah sakit. Yang pertama, ada dokter spesialis penyakit dalam. Yang kedua, ada dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatrik. Yang ketiga, ada dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Yang keempat, ada dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Yang kelima, ada dokter spesialis lainnya yang terkait dengan penyakit atau masalah medis yang diderita oleh pasien. Yang keenam adalah perawat yang telah mengikuti pelatihan pada bidang geriatrik. Yang ketujuh adalah unit gizi. Yang kedelapan farmasi. Yang kesembilan fisioterapi. Yang kesepuluh laboratorium. Dan yang terakhir adalah rekam medik. Nah, dari pemaparan yang disebutkan tadi, alhamdulillah kita sudah memiliki sedikit pandangan tentang perawatan paliatif pada geriatrik di rumah sakit.
Sehingga pada perawatan paliatif intinya kita tidak memandang pasien semata-mata karena kondisi medisnya saja, melainkan kita memandang pasien sebagai manusia utuh yang terintegrasi dan secara komprehensif. Kita memandangnya dari aspek psikis, psikososial maupun spiritual dan mental health-nya. Sehingga diharapkan pada pelayanan perawatan paliatif kita bisa melayani pasien secara keseluruhan, tidak hanya memandang sebagai derajat kesehatan pasiennya saja. Oke, perawatan paliatif juga ternyata bisa digunakan untuk dewasa muda loh. Jadi tidak hanya melulu pada pasien-pasien usia lanjut. Dan lebih baiknya perawatan paliatif itu digunakan pada saat penyakit itu terdiagnosa, sehingga perawatan paliatif itu tidak terlambat untuk diimplementasikan. Alhamdulillah, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang perawatan paliatif pada geriatrik di rumah sakit. Salam sehat untuk dokter Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.